Jadi bagaimana langkah ke depannya, saya kira lahirnya Perpres tentang hal tadi yang saya sampaikan menjadi satu langkah penting yang insya Allah mudah-mudahan segera selesai. Draftnya sedang disusun, tadi saya baru dapat kabar dari Sekjen Kementerian Perhubungan sedang dirumuskan bersama, karena tidak mungkin tanpa ada landasan hukum yang baru untuk menyelesaikan tata kelola seperti ini. Mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan lewat DJKA-nya, mana yang menjadi tanggung jawab KAI, dan mana yang menjadi tanggung jawab BUT, Badan Usaha Prasarana tersebut. Ini yang harus segera terjadi di Indonesia. Ini kan kemarin ada isu kalau palang pintu perlintasan satu kereta itu banyak yang tidak ada palang. Jadi ini tanda kutip katanya dikuasai oleh ormas karena untuk pungutan dan sebagainya. Itu gimana pendapat ini? Ya itu semua nanti diatur di dalam Perpres ini. Perpresnya namanya saya ulangi ya. Perpresnya adalah tentang percepatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, pemisahan aset, pembentukan badan usaha prasarana, serta reformulasi TAC dan IMO tadi. Palang pintu kurang lebih seluruh Indonesia, terutama Jawa, Sumatera itu ada 1.800. Ada beberapa titik di Jawa Barat, bahkan satu kabupaten ada yang sampai 31 titik tanpa palang pintu begitu, dan kemudian yang jaga adalah masyarakat setempat, mau dikatakan ormas atau apa, tapi seenggaknya orang itu jaga. Kalau nggak jaga tambah parah. Nah, tapi ini tidak bisa kemudian kita melihat satu sisi di mana KAI-nya, karena memang ada pembagian wilayah penugasan antara Kementerian Perhubungan dengan KAI-nya sendiri begitu. Harus ada segera pemisahan aset, mana yang menjadi tanggung jawab KAI, mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Ini harus segera kita pisahkan lewat lahirnya Perpres yang baru tersebut. Dan itu sudah merupakan amanat Undang-Undang Perkeretaapian yang badan usaha prasarana itu harus selesai di 2010, ini sudah 2026. Dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya yakin hal-hal seperti ini nggak usah nunggu sampai 2 periode pemerintahan. 1 tahun ini saya kira bisa selesai lah urusan Perpres. Ini persoalan ego sektoral yang harus diselesaikan lewat keputusan seorang presiden. Soal kebutuhan taksi itu, ini kan ada lapangan pekerjaan yang terdampak pada driver ini. Itu persoalan lain, karena menurut saya juga ini ada suatu hal yang harus diinvestigasi secara mendalam, termasuk izin operasional dari taksi yang kantor pusatnya ada di Vietnam, milik konglomerasi Vietnam begitu, dengan armadanya juga langsung itu impor semua dari sana begitu. Kami tidak tahu apakah sudah melalui fine test namanya, sudah melalui uji kelayakan atau tidak sebagai mobil dengan menggunakan energi listrik begitu ya, dan menjadi armada transportasi umum. Dan kalau kita runut analisis sementara, izin operasional saya telusuri sampai hari ini saya nggak dapat tanggal berapa dikeluarkan dan oleh menteri zaman siapa begitu. Tapi setidaknya yang bisa saya dapat adalah diajukan pada sekitar Januari 2024 begitu, dan kemudian keluar izinnya 15 Maret 2024, pas kita lagi pemilu 2024. Keputusan untuk perusahaan yang bahkan menggunakan armada langsung datang dari luar gitu ya, dengan target saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi mereka mengatakan 2025 10.000 armada. Nah, ini bukan soal sekedar lapangan pekerjaan ya. Kalau kita mikirnya sepintas seperti itu, bagaimana dengan jutaan orang yang menggunakan kereta api? Emang ibu-ibu yang meninggal itu bukan perempuan-perempuan yang bekerja. Saya turun langsung begini karena apa? Karena 6 orang yang meninggal itu adalah termasuk dari daerah pemilihan di Kabupaten Bekasi. Nah, itu perempuan-perempuan yang bekerja. Kita minta untuk secara komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan, tapi saya juga minta didesak